Saya nggak bisa sebut karena ya saya harus biar bagaimanapun menjaga agar jangan sampai orang yang pertama kali mengupload itu diserang ya, biar saya aja lah. Jadi Bung Ade ini sebetulnya untuk meluruskan mispersepsi yang timbul akibat potongan video itu. Ya. Oke, tanggapannya Pak Syaifullah? Ya justru kalau menurut saya kontraproduktif. Apa yang dilakukan Bung Ade Armando di dalam podcast itu justru tidak ke sana akhirnya. Gitu. Justru dampaknya yaitu tadi justru menghasut, membakar emosi. Apa yang dilaporkan oleh Gamki ini setipis kertas. Kenapa saya bilang begitu? Unsurnya tidak terpenuhi ketika berbicara 40 menit. Dan saya bertemu dengan Bang Abdul di situ. Dan saya sampaikan itu Bang. Nah Abang yang justru emosi sendiri melaporkan Ade Armando dengan podcastnya. Ini yang saya bingung. Ada apa dengan Ade Armando? Kenapa mau dilaporkan? Nah sementara kita sama-sama Muslim. Saya bertanya-tanya kenapa nggak Pak JK ya yang melaporkan saya ya? Oke, Bung Abdul silakan. Bung Abdul. Oke, jadi gini ya. Anda kembali diinterupsi pemirsa, kita langsung saja ke Bung Ade. Bung Ade tadi ingin menjelaskan soal apa yang Anda sampaikan di podcast Anda. Nah saya juga ingin tahu nih, Bung Ade dapat pertama kali video itu dari mana? Saya nggak bisa sebut karena ya saya harus biar bagaimanapun menjaga agar jangan sampai orang yang pertama kali mengupload itu diserang ya, biar saya aja lah. Kayak kemarin saya bilang, ya PSI nggak usah diserang lah, saya aja lah yang bertanggung jawab terhadap ini semua. Ini juga si video asli itu, saya tidak menyalahkan dia, saya rasa dia juga concern, tapi diangkat ya begitu saja ya. Dan dengan beberapa komentar yang saya khawatir itu menimbulkan mispersepsi di kalangan masyarakat. Tanpa ada konteks gitu. Karena dari tidak ada konteksnya. Nah saya tuh berusaha membantu kayak tadi menjelaskan, sebetulnya seharusnya bukan cuma umat Kristen yang marah itu, karena sebenarnya pembahasan tentang Islamnya pun salah. Tapi memang saya hanya mengomentari yang 2 menit. Saya tidak bicara tentang yang berapa tadi Bung Syaiful mengatakan apa 30 menit atau 40 menit ya. Memang saya hanya mengomentari yang pertama kali disiarkan pada tanggal 8 April. Saya kemudian membuat podcast itu pada tanggal 9 April mengomentari yang 2 menit yang saya tonton di tanggal 8 tersebut. Bukan, makanya saya katakan saya tidak bermaksud untuk memfitnah Pak JK, saya tidak bermaksud untuk mengadu domba umat beragama, saya tidak bermaksud untuk memanas-manasi siapapun. Saya hanya merasa berkewajiban nih sebagai seorang, ya kan saya kan dosen sebenarnya ya. Nah saya ingin mengatakan please masyarakat harus tahu bahwa kedua agama ini tidak bermusuhan ya. Ini 2 agama yang sebetulnya saling menghargai, menghormati. Jadi Bung Ade ini sebetulnya untuk meluruskan mispersepsi yang timbul akibat potongan video itu. Oke, tanggapannya Pak Syaifullah? Ya justru kalau menurut saya kontraproduktif. Apa yang dilakukan Bung Ade Armando di dalam podcast itu justru tidak ke sana akhirnya. Gitu. Justru dampaknya yaitu tadi justru menghasut, membakar emosi saudara-saudara kita Kristiani. Yang akhirnya menganggap Pak JK melakukan penistaan abang aja yang kayaknya tersulut emosi nih. Kan itu. Abang aja yang tersulut emosi. Itu fakta. Kalau yang lain sih enggak. Kalau kita lihat YouTube ceramah Pak Yusuf Kalla di YouTube-nya UGM sebelum tanggal 9 itu semua komentar positif. Semua komentar positif. Tapi setelah tanggal 9 itu negatif. Saya interupsi dulu. Ya, that is the point bahwa tadi disampaikan saudara saya Bang Abdul. Bang Abdul mengatakan bahwa Pak Yusuf Kalla adalah seorang tokoh perdamaian dan semua se-Indonesia tidak hanya 1 kali mendamaikan. Bagaimana ada unsur di dalam suatu penghasutan mengajak orang lain untuk memusuhi seorang Yusuf Kalla gitu loh. Ini kan nggak masuk akal. Sebentar. Saya tanggapin dulu Abang. Terus yang emosi sebenarnya adalah abang kita ini sebenarnya yang emosi. Bukan terhasut dari yang lain-lain. Karena saya pun menonton. Saya anggap hal yang tidak mungkin ketika kita berbicara bahwa kita pelaporan yang dilakukan oleh seorang Ade Armando penghasutan. Dari mana bisa dia menghasut bahwa seorang Yusuf Kalla, seorang tokoh perdamaian bisa diajak bahwa dia menghasut Islam, kan nggak masuk akal gitu loh. Nah itu poin poin Bang. Oke Bung Ade, kalau penjelasannya Bung Ade Darmawan seperti tadi, kita lihat fakta di lapangan, kita uji.
Ternyata fakta di lapangan ada organisasi GAMKI dan 18 organisasi kekristenan yang terhasut. Gitu kan? Oleh saya. Kan harus kita lihat nih. Ada beda konteks, Bang. Beda konteks, Bang. Karena gini, ya kalau orang rasional dan intelektual melihat bahwa potongan video itu harus mereka verifikasi dulu. Apakah benar sekelas Pak JK melakukan Itu. kalimat-kalimat seperti yang di podcast pertama yang dilihat oleh kami ya, tanggal 9 April oleh Bung Ade tadi. Lalu kita cek di lapangan, ternyata benar, ada yang terhasut. Itu kan Bung Ade dan kawan-kawan, kan sebenarnya bukan Bung Ade saja. Di saat yang bersamaan kami lihat bahwa ada Grace Natali, juga Permadi Arya, terus ada Ronald. Bung Abdul melebar nih. Bung Abdul melebar. Bung Abdul melebar sampai ke Grace Natali. Bahwa kemudian yang kita bicarakan adalah persoalan di mana penghasutan yang disangkakan. Kan begitu. Nah, di mana penghasutannya? Faktanya sudah disampaikan. Sabar dulu. Saya selesaikan. Bung Abdul. Di mana husutnya? Kalimat Bung Ade adalah mestinya yang tersinggung bukan saja Kristen, tapi harusnya Islam juga nih. Itu kalimat menghasut loh. Ya, orang Islamnya terus ada yang terhasut. Jadi gini, faktanya menggerakkan. Itu 19 organisasi kekristenan, itu kan akhirnya terbakar emosinya. Kan Anda bilang bukan hanya orang Kristen, tapi Islam. Jadi sebentar. Saya verifikasi dulu bahwa yang dilakukan pelaporan GAMKI itu bukan menonton hasil dari bahasa dari Pak Ade Armando. Bukti ini sekali lagi saya sampaikan, dia berseliweran. Dia berseliweran, kemudian diterima potongan. Nah, ini kita akan uji lagi, Bang. Kita uji lagi, Bang Abdul. Pada saat ini proses hukum berjalan, apakah GAMKI itu benar bisa dilakukan pelaporan ini berjalan? Atau tidak? Karena saya sudah sampaikan berjalan atau tidak itu soal di acara kita yang sebelumnya bahwa apa yang dilaporkan oleh GAMKI ini setipis kertas. Kenapa saya bilang begitu? Unsurnya tidak terpenuhi ketika berbicara 40 menit. Dan saya bertemu dengan Bang Abdul di situ dan saya sampaikan itu, Bang. Nah, Abang yang justru emosi sendiri melaporkan Ade Armando dengan podcastnya. Ini yang saya bingung. Ada apa dengan Ade Armando? Kenapa mau dilaporkan? Dan sementara kita sama-sama Muslim. Dan ini yang harus kita, saya rasa ini yang harus kita sadari bersama-sama. Gini, sebenarnya sederhana mengujinya. Kalau kita lihat yang saya katakan tadi, kita lihat YouTube-nya UGM, komentar netizen atau yang menonton itu sebelum tanggal 9 April 2026 atau sebelum Bung Ade Armando itu membuat podcast, itu semua positif. Tidak ada yang negatif terhadap Pak JK. Tidak ada. Tapi setelah beliau ini, waduh, itu sudah mulai penistaan agama Kristen. Nah, inilah yang saya bilang, Bung. Artinya dipisahkan dulu antara podcast dengan apa yang dibicarakan Bapak oleh Bung Ade Armando bahwa Pak JK itu menafsir ajaran kalau kita satukan ini menjadi bingung, Bang. Ini yang bermasalah. Ini kita kan mau mencari di mana penghasutannya tuh, Bang. Yang kemudian didramatisasi oleh Bung Ade Armando dan kawan-kawan dengan dua cerita. Cerita hostnya tentang dia saat SMP yang kemudian ditutup dengan bahasa mungkin gurunya sama. Di akhir didramatisasi ditambahkan dengan cerita pembakaran gereja. Perlu diketahui, Bang. Abang perlu ketahui satu hal, Bang, bahwa podcast ini adalah satu kritik. Ya, perlu disadari di sini bahwa apa yang disampaikan Bung Ade Armando dalam podcast tersebut adalah suatu pembicaraan dari 3 orang yang memiliki paradigma berpikir personality. Bukan mengajak orang lain. Kan itu intinya. Nah, itu intinya. Ini sebagai pengacara apa pengamat ini? Oke, kita langsung tanya ke orangnya. Sebagai kuasa hukum Pak Ade Armando, tentunya saya keberatan dong kalau dikatakan bahwa Bang Ade Armando menghasut. Tidak bisa dong. Kuasa hukum. Ya kan, kita langsung ke Bung Ade. Bung Ade, silakan. Gimana? Ini nanti dia akan belum tuh karena belum ada laporannya juga. Oh, belum ada. Kan saya belum dipanggil sama polisi. Oh, bukan ya. Enggak, Kak, tapi saya kan meminta beliau ini sebagai kuasa hukum. Wajar kalau dia bicara semacam ini. Iya, tentunya saya harus membela hak-hak. Ini sebagai pengamat kayaknya. Ya. Ada satu hal yang mungkin boleh saya bertanya-tanya, kenapa nggak Pak JK ya yang melaporkan saya ya? Bung Abdul, silakan. Bung Abdul. Oke, jadi gini ya, kalau soal beliau kan
kalau konferensi pers sudah kelihatan tuh sangat tidak terima. Itu fitnah gitu. Kalau pertanyaan kenapa Pak JK tidak melaporkan saya, Pak Ade Armando? Kalau kita lihat laporan yang dilakukan oleh Bung Saiful dan kawan-kawan 40 ormas Islam itu karena berkaitan dengan hasut. Beliau itu sudah difitnah, iya, merasa bahwa ini fitnah keji. Iya kan? Iya. Nah, yang mau disampaikan oleh Pak JK adalah tindakan dari Bung Ade Armando itu, makanya saya bilang di video itu, di podcast itu ada 2 peristiwa. Ada tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik, ada delik biasa menghasut atau memprovokasi yang diatur di pasal 247 tadi. Saya masih tanya, kenapa Pak JK yang merasa difitnah, percaya dia difitnah, itu tidak mengadukan saya? Enggak, saya mungkin bantu gini ya. Kalau soal laporan itu kan hak orang ya, lapor. Saya mau tanya aja. Itu haknya Pak JK kan. Betul. Bung Ade juga tidak bisa. Kenapa kira-kira? Ya Pak JK yang paham alasannya. Bapak kan kuasa hukumnya Pak JK. Iya, mungkin beliau punya pertimbangan tersendiri yang beliau sampaikan ke kami. Tapi kalau beliau marah dan beliau tidak terima, iya. Tapi kalau untuk melaporkan, ya kan ada delik umum. Makanya saya bilang tadi, ada 2 peristiwa di sana. Apakah Pak Saifullah ini adalah orang yang disampaikan amanah untuk melaporkan Saudara Ade Armando oleh Pak JK? Bung Ade, bentar dulu. Oke. Bung Ade. Pak Yusuf Kalla. Kami melapor atas nama ormas Islam karena menganggap bahwa itu tadi framing tentang apa yang dilakukan oleh Bung Ade Armando, memframing Pak JK itu menafsir agama Kristen secara salah yang kemudian membangkitkan quote-unquote kemarahan saudara-saudara kita Kristiani, buat kami menganggap ini berbahaya. Buat? Bisa mengganggu kerukunan umat beragama. Kita jadi tahu bukan perintah Pak JK gitu maksudnya kan? Bukan dong. Bukan. Biasa kan cuma mau nanya itu aja. Pak JK tidak pernah, ini harus diluruskan, Pak JK tidak pernah memerintahkan siapapun. Makanya saya bilang tadi itu, dalam podcast Bung Ade itu ada 2 peristiwa delik di sana. Ada delik aduan absolut yang fitnah dan terkait dengan pencemaran nama baik. Tapi yang satunya adalah menghasut. Menghasutnya adalah, lihat potongan itu. Harusnya yang tersinggung itu bukan saja orang Kristen, tapi orang Islam. Itu kan sudah terpenuhi itu. Lalu terwujudnya adalah 18 organisasi ini Kristen merasa tersinggung, terprovokasi, merasa bahwa ajarannya dinistakan oleh Pak JK, lalu melaporkan. Itu kan sudah terpenuhi itu. Karena podcast saya? Ada podcastnya. Enggak, karena podcast saya? Karena yang pertama kali kami lihat itu adalah podcastnya yang Anda lihat. Iya. Bung Abdul. Yang Anda lihat, yang sebetulnya. Jadi begini, selain dari podcastnya Bung Ade itu saya bilang bahwa bersamaan muncul juga. Sebelumnya. Oke, Bung Abdul, Bung Ade kita lanjutkan perbincangan ini usai jeda, pemirsa tetaplah di Interupsi. Kalau itu saya